Oke, nah sekarang kita yang kembali ke Bung Opan. Bung Opan, kalau kita melihat dari sejumlah laga yang sudah kemarin sempat berjalan, dijalani oleh Timnas Indonesia, apakah kira-kira masih ada kekurangan-kekurangan dari Timnas yang harus ditambal ketika melawan nanti Uzbekistan? Tisa, satu kalimat yang saya sangat sepakat dengan Coach Banur tadi adalah bahwa kualitas kita sekarang berbeda. Kita tidak hanya berhasil menang melawan Yordania, melawan Australia, dan melawan Korea Selatan. Tapi data dan statistik hasil pertandingan menunjukkan bahwa kualitas kita sangat berbeda saat ini. Kita bahkan mendominasi sebuah laga menghadapi Raja Asia Korea Selatan, ya. Dan bahkan saya bahkan sudah lupa kapan terakhir menyaksikan sebuah adu penalti sampai melibatkan 11 penendang. Ini menunjukkan bahwa mental bertanding anak-anak, kualitas anak-anak, semangat juang anak-anak, teknik individu dan kerjasama tim anak-anak itu sudah bisa mengalahkan siapapun di benua Asia ini. Apalagi hanya Uzbekistan. Uzbekistan, sekali lagi, kata Coach Banur tadi, memiliki begitu banyak celah. Mereka sangat lambat dalam hal transisi. Kemudian, keseimbangan lini mereka juga tidak semenarik Korea Selatan. Dan jika melihat bagaimana statistik kita mendominasi tendangan ke gawang, sepak pojok, kemudian ball position sangat menghadapi tim sekelas Korea Selatan pun, maka sekali lagi saya hakul yakin bahwa kita bisa mengatasi Uzbekistan di semifinal. Soal kekuatan fisik timnas kita seperti apa, Bung? Karena kan kalau yang sebelumnya pertandingan kayaknya cukup lumayan lama ya, pertandingannya cukup panjang. Nah, kalau yang sekarang ini seperti apa kekuatan fisik kita? Iya, harus kita akui belum seluruhnya menyeluruh ya. Anak-anak yang sudah menjadi langganan timnas senior kemudian ikut berlaga di tim ini, terutama pemain-pemain diaspora, itu kekuatan fisik mereka bahkan mampu bermain lebih dari 120 menit ditambah adu penalti. Kecuali beberapa pemain yang memang harus digenjot lagi fisiknya, seperti Ferrari misalnya, harus ditambah. Hoki Caraka, Ramadan Sananta, kekuatan fisik mereka harus bisa ditambah. Nah, hal lain yang agak mengkhawatirkan kita malam besok adalah ketiadaan Rafael Struijk. Jujur harus kita akui bahwa keberadaan pemain yang satu ini adalah penyebab kita bisa menang lawan Korea Selatan di laga perempat final yang lalu. Rafael Struijk semakin kesini semakin menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang bisa kita andalkan di depan. Pemain depan yang bisa memecah kebuntuan. Mudah-mudahan Ramadan Sananta, Stroyer, kemudian Hoki Caraka bisa menutup celah ini. Dan jika harus memilih, maka saya kok lebih condong Sinteyong memberikan kesempatan sejak kick off babak pertama itu kepada Ramadan Sananta. Pemain ini sempat sejak tahun lalu saya sebut-sebut sebagai Erling Haaland-nya Indonesia. Oleh karena itu beri kesempatan kepada Ramadan Sananta untuk membuktikan bahwa dia bisa diandalkan pasca ketidakhadiran Rafael Struijk. Oke, Anda sepakat, Bung Banur? Iya, dalam sebuah tim sepak bola atau permainan teamwork, itu kejadian seperti ini pasti sudah diantisipasi karena sering terjadi, belum lagi yang cedera. Secara kekuatan di depan mungkin sedikit berkurang, tetapi mudah-mudahan penggantinya Sananta akan membuktikan sama publik Indonesia bahwa dia juga tidak kalah dengan siapa? Rafael Struijk. Nah, sama Struijk. Mudah-mudahan itu dia termotivasi, Bung Opan. Mudah-mudahan yang kita harapkan itu. Soal fisik tadi saya menggarisbawahi. Justru saya mengharap mudah-mudahan Bung Opan anak-anak peaknya tidak habis di Korea kemarin. Betul. Mudah-mudahan Sinteyong bisa atau saya yakin bisa menjaga itu. Klimaks, takutnya klimaksnya lawan Korea kemarin. Kenapa bisa dikatakan klimaksnya lawan Korea kemarin? Apa indikatornya, Bung? Indikatornya Anda sudah bilang tadi lelah dia main panjang kan pertandingannya. Tetapi Sinteyong dan tim pelatih yang lain saya pikir itu sudah tidak pikirkan apa yang dia lakukan selama menjelang pertandingan lawan Uzbek ini. Harapannya minimal mereka bisa main lagi seperti lawan Korea, Bung Opan, secara fisik maupun secara permainan. Jadi kalau kita lihat dari kondisi sekarang yang justru kita khawatirkan adalah permainan soal kekuatan fisiknya. Ya, peaknya takutnya seperti itu. Harapan kita sih mudah-mudahan tidak terjadi. Justru harapan saya, mungkin harapan sebuah masyarakat Indonesia, anak-anak semakin kesana, semakin pertandingan ke pertandingan, peaknya meningkat terus. Bukan kemarin lawan Korea. Seperti itu Bang Opan kira-kira. Nah kalau kita bicara lagi nih soal kekuatan Uzbek. Uzbek ini kan kalau tidak salah ada 12 gol yang berhasil dicetak sepanjang pertandingan. 10 gol ini 12 gol ini dicetak oleh sebanyak
10 orang yang berbeda. beda. Nah, artinya kemampuan mereka di lapangan cukup merata. Ya, bisa kemampuan mereka atau taktik strategi dari pelatihnya. Jadi scoring itu tidak harus satu orang kan. Kalau satu orang Anda ini jauh bikin gol nih dijaga sama orang umpamanya. Nah, ini sepak bola modern tidak seperti itu. Semua lini harus bisa bikin gol sebenarnya. Nah, itu yang dibuktikan sama Uzbek tidak tergantung dengan satu orang gitu. Dan itu lebih sulit untuk lawan sebenarnya. Siapa yang harus diantisipasi karena semuanya punya kemampuan bikin gol dan ada skema di sana, tidak satu nomor 9-nya yang bikin, nomor 7 yang bikin, yang lain juga bisa bikin gol.